Yep, tolongin Yep. Adi. Kembali lagi bersama kami. Saya Pembenci Heral. Onik. Saya Heral. Saya Zilik dan kami berdua tidak benci Onik. Tidak benci Onik. Kita Kami klarifikasi sayang. lagi Ya. bahwa kita semua adalah pendukung Onik nomor 1 di dunia. Onik. Onik. Ya, sebelum kita dukung Onik, jangan lupa buat teman-teman kita ucapkan lagi selamat datang di Ngemeng Esport. Kali ini kita akan membahas MPL yang sudah memasuki week ke-6. Jadi buat teman-teman yang tertarik dan suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe YouTube Outstation dan jangan lupa untuk tinggalin like dan komen dan tinggalin juga kalian mau kita bahas apa, karena kita gak cuma bahas e-sport gitu. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di Instagram, TikTok dan ada Discordnya juga Outstation.media. Jadi yuk kita ngobrol bareng, kita seru-seruan bareng, dan termasuk hari ini juga kita akan seru-seruan karena kita mau menjilat Onik. Kita bakal ngebahas banyak hal soal Onik. Ya, kita mulai dari Onik aja lah ya. Langsung aja Onik. ini ya. Karena minggu ke-6 bisa aku bilang minggunya Onik. Minggunya Onik karena semua mata, semua media tertuju ke Onik. Kenapa tuh ke Onik semua? Jadi gini, beberapa hari yang lalu tuh sempat ada berita yang mengejutkan dari Onik Esports. Nah, berita ini datang dari Onik dan diumumkan melalui sosial media official mereka bahwa Coach Shep kembali ke coaching staff Onik Esports sebagai interim head coach. Padahal minggu kemarin kita udah bilang dengan menggebu-gebu. Bentar. Kita lihat aja. Iya, ini flash apa ya? Iya, kita ngelihat diding bahwa ada yang minta tuh si Coach Shep tuh kembali untuk jadi coach. Gak bisa bro, gajinya udah tinggi sekarang. Nah itu tuh Jadi, itu mungkin jawaban yang perlu kalian tahu ya. Kita kemarin kan diundang sama Onik ke gedung baru mereka kan, Onik STF yang kita dapat ini. Kayaknya di situ Coach Shep menegaskan bahwa dia tidak akan kembali melatih, jadi pelatih gitu. Artinya ya dia sudah jadi VP istilahnya, sekarang udah tinggi jabatannya, dan kayaknya dia nggak akan mengurusi hal, kita bisa bilang receh nggak ya? Bisa sih. Kalau skala prioritasnya dia sebagai VP dan juga coach, pasti pengen jadi VP lah. Lingkup yang dia urus udah luas banget. Aduh, ya itulah intinya. Nah, yang tadi itu kita omongin tadi. Nah, ternyata kebalikannya, guys. Ternyata kebalikannya dan tidak terduga-duga ya. Ternyata Onik make kartu asnya setelah sempat terseok-seok ya, dari minggu ke-1 sampai minggu ke-5 dia masih berada di zona merah. Menang kalah draft nggak jelas, komposisi pemain berubah-ubah. Tiba-tiba Onik gerah akhirnya mendatangkan kembali Papa Yep. VP-nya turun tangan dan ternyata hasilnya wow. Nah, soal Papa Yep ini kemarin juga aku sempat datang ke MPL Arena, tepatnya tuh hari Minggu, hari Sabtu. Kita ada kesempatan juga buat tanya-tanya sama dia. Kira-kira ada yang nanya gini, salah satu media nanya gini, Papa Yep capek nggak sih bekerja double job kayak gini? Gitu. Iya. Terus dia jawab, ya as long as Onik menang nggak apa-apa. Buset, ini ya darahnya udah kayaknya udah kuning, Coach Yep kalau udah di ini kuning nih. Ada duri-durinya landa gitu. Dari situ gue menyimpulkan bahwa emang Coach Yep ini passion banget guys sama Onik. Sama apa, jadi apapun dia posisinya, walaupun mau VP juga dia yang penting Onik menang ya. Betul, yang penting Onik menang. Betul. Yang perlu digarisbawahi adalah itu Coach Shep posisinya adalah sebagai interim head coach. Interim head coach ini bisa diartikan adalah sementara. Nah, ada yang juga nanya nih, kira-kira sementara itu sampai kapan sih coach? Iya, itu dia. Dijawabnya dia belum bisa jawab. Belum bisa jawab. Kayaknya sampai Onik bisa ditinggal gitu ya. Kayak kan sebagai seorang papa ya, seorang papa kan ingin melihat anaknya tumbuh kembang sampai akhirnya dia bisa ditinggal. Berarti gitu. Kalau statementnya kayak gitu, dia bakal di Onik selamanya dong. Soalnya kan nggak bisa ditinggal kalau sama. Oh iya, kalau tidak ada coach yang itu kita nggak tahu. Admin Twitter. Sebelum kita lanjut bahas Onik, kalau teman-teman mendengarkan suara-suara ASMR minggu pagi, ada potong keramik, malu dan segala macam, kita memang konsepnya sedang lagi di tengah-tengah proyek kerjaan. Betul. Ini kebetulan di sebelah lagi bangun rumah 3 lantai. Jadi dan lantainya keramik, jadi keramik marmer dari Italia gitu. Jadi mungkin berisik kayak gitu. Italiano. Jadi nggak apa-apa ya. Kita bahas Onik sambil ASMR minggu pagi bersama tetangga yang baik hati. Betul. Kita lanjut kali ya. Tadi soal Coach Shep, dia nanya kan, kira-kira kapan nih bisa cabut dari sini? Dia nggak tahu. Dia nggak bisa jawab. Ya wajar sih, karena bagaimanapun juga namanya juga passion. Orang rela turun dari VP ke head coach lagi itu
sesuatu yang butuh pengorbanan yang besar, mulai dari meninggalkan anak dan istri yang lebih banyak lagi. Kalau Filipina kan, lagi. Di Filipina lagi kan. Jadi ya mungkin kalau misalnya memang akhirnya selamanya Coach Jeb jadi coachnya Onyx Esport, Onyx ID atau Onyx PH ya sudah, itu pilihannya dia, kita tidak bisa mengatur gitu. Betul. Yang jadi masalah apakah Onyx bisa berkembang kalau misalnya tidak dilepas Coach Jeb gitu. Terus maksudku kayak jadinya kayak Coach Jebnya juga akhirnya harus merecoki di situ lagi, di situ-situ lagi gitu. Onyxnya juga berasa kayak nggak bisa ditinggal sama Coach Jeb gitu. Akhirnya dua-duanya saling terhambat kalau menurutku gitu. Tapi ya kalau misalnya memang mungkin Onyx juga konsepnya ingin seperti MU yang 20 yang tumbuh kembang bersama Sir Alex Ferguson kan. Tapi ketika Sir Alex Ferguson pindah, MU-nya bung gitu. Nggak, tapi soal Coach Jeb ini juga dia tuh kayak sedikit ngasih statement. Ini gue juga kaget ya. Oh, ada statement yang menarik lagi. Ketika press conference itu media interview itu udah mau selesai, dia tiba-tiba ngambil mic. Waduh. Sorry gue mau ngomong katanya. Dijatuhin gitu nggak? Oh enggak itu mah you. Oh iya. Nah, dia ngomong gini, buat semuanya yang mungkin lagi rame nih di internet, di sosial media yang lagi ngebahas soal Adi, dia bilang janganlah kayak gitu. Soalnya pas dia ninggalin si Adi juga, maksudnya pas Coach Jeb keluar dari Onyx dan jadi VP, itu si Adi tuh kayak bisa dibilang agak sedikit nge-carry lah dalam hal drafting, dalam hal nge-manage timnya gitu. Jadi itu tuh bukan hal yang mudah kata Coach Jeb. Semuanya butuh proses. Dan ngebully atau nge-hate Onyx dan juga Adi tuh bukan jadi jawaban buat Sonic. Harusnya tetap ngedukung, tetap support, dan jika banyak statement-statement yang bikin kesel nih buat Sonic, jangan diikutin guys katanya. Stay healthy competition katanya gitu. Iya. Jadi oke coach kata gue gitu. Waduh, ngeblur aku. Yang berarti istilahnya Coach Jeb di press conference kemarin, di media conference kemarin, dia juga bekerja sebagai VP dong. Melindungi coach, ya kan? Bisa dibilang iya. Nah gini. Iya kan? Mungkin gini, dia tuh pengen ngasih apa ya, statement bahwa setelah si Coach Adi itu gagal ngasih hasil yang baik gitu, akhirnya dia ngasih statement kalau enggak loh, bukan gara-gara dia doang gitu, banyak hal-hal lain kayak gitu. Dia pengen ngasih kayak statement aja gitu biar Sonic itu nggak terlalu nge-hate Adi. Ya sebenarnya gini. Siapa sih guys yang nggak mau menang gitu loh? Iya betul. Pasti gue pun kalau jadi Sonic, gue Sonic boleh bisa dibilang boleh. Ya boleh. Sonic ya, misalkan gue Sonic. Kita punya jersey bertanda tangan di bawah belakang. Kalau misalkan tim lu tuh pengen menang dan ada sesuatu yang janggal dan lu pengen komen, ya pasti lu komen gitu. Pengen ini kenapa sih pelatihnya gini? Ini kok pemain ini kurang sih? Itu kan normal dan gitu. Dan kebetulan di kasusnya Onyx yang disalahkan adalah coach. Karena memang dari awal, dari dulu coachnya memang mungkin jadi apa ya, samsak tinju untuk disalahkan sih, karena ya secara pemain juga nggak tahu ya, dia juga nggak tahu ya, mungkin ya Sonic juga butuh pelampiasan. Tapi balik lagi ya, si Adi ini kalau when it comes to kita ngomongin dia as a coach, bagus loh mas. Di RRQ bagus loh. Oh iya betul. Itu dia tuh bagus banget. Sayangnya belum pernah bawa RRQ juara aja gitu. Iya itu doang sih. Cuman ya balik lagi nama juga, setiap masa tuh ada orangnya guys. Setiap orang ada masanya. Gitu. Jadi gue rasa untuk lu alasannya nge-hate Onyx gila-gilaan dan nge-hate Adi gila-gilaan tuh menurut gue nggak perlu sih. Iya gitu. Betul. Jadi kita di sini sama-sama saling mengagetkan. Kalau kita ngomong by data nggak apa-apa dong. Misalkan Onyx kalah 5 kali gitu, kita komentarin mungkin draftnya gimana. Tapi when it comes to kayak personalnya Adi, itu jangan deh. Jangan. Di sini kita ikut mengingatkan bahwa kalau misalnya mau nge-hit, jangan langsung ke personal orangnya. Betul. Itu terlalu personal dan tidak akan membuat timmu menjadi lebih baik. Itu benar sekali. Itu statement yang harus didengarkan oleh bukan hanya Sonic, tapi juga Kingdom, tapi juga Bigot Troopers, EVOS Fam, Navi Larry, gak ada ya? Navi Nation, Chevalier gitu. Dan banyak lagi. Dewa United Mania. Anak dewa. Oke. Kayak tim bola ya, Dewa United Mania gitu. Tapi ngomongin soal ini ya, Zil, kamu masih mau ngomongin soal Onyx, soal draft kemarin. Onyx draft. Iya. Terutama waktu lawan RQ, waktu Onyx ngelahkan RQ di
21 Oh, yang game ketiga ya? Menurutku itu Iya, grafiknya pinter banget pinter sih. ya. Export Ketika dan Paramis ya? iya, ketika RRQ menggunakan hero powernya yaitu Lukas di pick kedua, mereka langsung gerak cepat ambil Xbox jungler. Padahal sebelumnya tim lain juga nggak ada yang kepikiran gitu. Nah, satu lagi dia juga ngambil Faramis dan terakhir ada XP-nya Benedetta yang bagus buat zoning belakangnya. Nah, aku sih penasaran siapa mastermind di belakang situ. Apakah emang pengaruh coach Jeb cukup besar di situ? Sebentar. Atau di gimana? game ketiga ada yang unik. Apa tuh? Coach Adi nggak naik ke atas. Wow. Itu dia unik ya. Oh iya. Di game ketiga Coach Adi nggak ikut drafting. Ya Kemana itu kah Coach Adi? kita Apakah nggak. Coach Adi Tapi sedang... sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal tidak naik ke stage ya emang karena dari MPL-nya dibatasi cuma 2 orang kan. Mungkin kebetulan Coach Siap mau ngajak ke grid nih, gantian. lagi gantian atau apa. Karena kalau yang aku tahu, yang dari media-media tahu, orang yang ada di ruang tunggunya itu masih bisa dengar omongan mereka, pembicaraan mereka gitu. Jadi harusnya juga tetap ada pengaruh lah dari Adinya juga. Tapi aku penasaran sih siapa yang punya ide tiba-tiba Xbox Jungler gitu. Nah, kalau soal Xbox Jungler ini sempat dipakai sama Onyx PH, Mas. Oh iya, Onyx PH. Falcon kalau nggak salah. Berarti di MPL PH. Jadi minggu lalu sempat dipakai itu, akhirnya dipakai juga. Dan itu total pinter sih, nice. Ya itu nice, bagus. Nice, Onyx, dan sebenarnya Onyx sebenarnya butuh itu karena mereka punya pemain yang hero poolnya luas gitu. Betul. Sayang aja kalau misalnya. Kairi itu kan sempat ada kayak banner gitu di atas kanan ya. Oh ini fun fact-nya adalah Kairi sudah berhasil memainkan total 51 hero. 51 hero selama dia karirnya kan di MPL Indonesia dan PH. Iya, berarti artinya dia punya hero pools yang luas gitu. Luas banget. Nah, itu yang agak disayangkan di 5 minggu awal yang mungkin jadi perhatiannya Sonic. Kenapa kok draftnya Onyx terlalu monoton gitu. Dan masuknya Coach Jeb, terus ada grid juga kan, dan dengan Adi juga dengan pengaruhnya di situ juga mungkin itu yang dibutuhkan Onyx selama ini gitu. Betul. Nah, ada lagi nih yang menarik Mas. Antara RRQ dan Onyx kemarin di game ketiga kan berhasil menang tuh. Secara mengejutkan Kairi bangun dari kursinya dan RRQ bro. Seorang Kairi. Pada akhirnya. Waduh, itu keren banget. Iya. Kita yang selama ini taunya Kairi kan orang kalem gitu. Biasa. Tiba-tiba rambutnya warna-warni kayak ayam gitu. Tiba-tiba dia berdiri dan kayak teriak sampai ditantangin sama si Lutfi gitu. Oh iya, hype ya mungkin. Ternyata guys, itu alasannya ada di. Bisa gak sih kita buka ini? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, editor tolong buka dong di Instagram kita. IG-nya Kevin Theo, jangan. IG. Halo, Pak Guru Olahraga. Oh, yang ini. Nah itu Pak AP. Klarifikasi Pak AP. Jadi Pak AP di sini ngomong katanya itu dia tuh ngasih statementnya itu buat Onyx PH guys ketika di ESL Snapdragon Mobile Masters di tenis indoor Senayan kemarin. Cuman somehow teman-teman dari Onyx ID. Ya. Oke, somehow teman-teman dari Onyx ID itu ngiranya tuh buat mereka. Tapi dari teriakan Kairi itu soal Kairi merasa dia mendapatkan statement ini waktunya RRQ kan. Betul. Nah, tapi di sini juga ada yang nyalain Pak AP. Kenapa? Tuh banyak tuh nyalain. Iya, kenapa? Banyak orang yang bilang gini, ketika lu ditanya mau ada kata-kata nggak nih buat game ini gitu, lu bisa ngejawab kayak tuh ada yang paling atas tuh. Udah gak ada lagi komennya, udah hilang. Wah, udah dihapus. Jadi dia komennya gini. Udah dihapus. Ketimbang lu ngomong ini waktunya RRQ bukan waktunya Onyx, lu bisa kayak oke, semangat ya RRQ gitu-gitu. Iya. Ya, tapi balik lagi guys, untuk menaikkan hype dan juga adrenalin playernya, pastinya CEO ini butuh cara lah. That's gitu. Entertainment, bro. Entertainmentnya itu, bro. Kita nggak bisa mengatur entertainment orang gitu. Ya, di video ini juga si RRQ ini ngasih statement bahwa setelah itu kan dia kalah 4-1 tuh di Mobile Masters. Iya. Dia diem aja kan, maksudnya ya dia digoreng, cuman dia diem aja. Cuman di perihal yang ini dia harus klarifikasi, takutnya ngelebar kemana-mana nih. Walaupun begitu, ya emang udah ngelebar kemana-mana sih itu. Iya, sebenarnya Pak Ape nggak klarifikasi pun ya udah nggak apa-apa ya sebenarnya. Sebenarnya nggak masalah, cuman ya sudah namanya juga e-sport Indonesia. Iya, namanya e-sport Indonesia. Hidup e-sport Indonesia. Ya, oke.
Jadi ya itu dari terlepas dari taunting itu sebenarnya kalau misalnya kita mau berpikir jernih itu bagian dari entertainment teman-teman. Kita kalau misalnya mau seru ya sebenarnya kita butuh yang seperti itu. Betul. Tapi jangan sekalinya taunting dikit diserang di IG-nya. Kemarin aku lihat ada yang nggak tahu kalau nggak salah ada IG-nya VS MOBA kalau nggak salah. Postingan terakhir Kyrie like-nya 15.000, komennya 17.000. Banyak kan yang komen. Aduh lucu banget. Ada kalau nggak salah postingannya Facebook. Mungkin sekarang nambah ya, kita mungkin lihat Kyrie nggak apa-apa deh ini. Ada di bawah gitu. Facebook kita pinjam dulu IG-nya dikit ya. Bawah. Ini tuh. Instagram Kyrie ramai kanan Jo. Banyak banget tuh. Ya. Nah, tuh. Like-nya 15.000. Komennya 17.000. Enggak, tapi gini. Menurut gua sebagai Kyrie pun bakal melakukan hal yang serupa sih, Mas. Maksudnya ya ini nothing harm gitu loh. Maksudnya cuma teriak aja udah. Sejujurnya ya, aku jadi Kyrie pun juga lebih ke arah lega gitu. Nah, lega. Ya enggak sih kayak betul. Tim lu ini 5 minggu nih. 5 minggu bapuk. Kita sebut bapuk. Soalnya ada di peringkat merah. Tiba-tiba week 6. Betul. Hari pertama menang. Oke lah. Terus hari kedua menang lawan peringkat 1. Betul. Dan gamenya pun juga game yang sulit gitu, bukan game yang one sided gitu. Ya pasti hype lah sebagai jungler. Apalagi dia pakai Xbox jungler. Wah, hidup Xbox jungler. Hidup Xbox jungler. Itu ya jelas lah, biasa lah kalau misalnya hype kayak gitu. Itu kalau misalnya aku jadi Kyrie tuh, aku lari ke depannya Eric itu. Tapi gini guys. Jungler bos. Tapi sadly ketika kita pengen nanyain ke Kyrie soal ini, kita nggak dikasih. Maksudnya yang ke media room tuh bukan Kyrie ataupun Lutfi, tapi lebih ke Coach Shep. Habis itu ada Keyboy, ada Savero dan juga ada Sans gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih, itu melindungi Kyrie juga menurutku. Nah, yang itu yang seharusnya tidak dibutuhkan. Kalau menurutku melindungi seperti itu sebenarnya nggak perlu nggak sih? Nggak perlu karena ini gamenya sudah harmless. Dan ini harmless banget. Ya gitu. Ininya tauntingnya juga harmless, bukan ngatain orang tua kan. Tapi tetap harus dilindungi, kayak ngapain gitu loh guys. Betul. Please lah, kita jadikan e-sport Indonesia lebih sehat gitu loh. Yang biasa-biasa aja kalau taunting, oke sip mantap gitu. Yoi. Berarti 20 times. Dengan kekalahan atas Onyx kemarin, berarti Onyx jadi tim kedua yang berhasil mengalahkan RRQ di MPL Indonesia season 15. Setelah Bigetron Esports. Yang kemarin RRQ juga menang Bigetron lawan Bigetron Esports ya. Nah, kemarin berhasil revenge. Membalaskan kekalahan di musim lalu. Tapi ya dengan kali ini RRQ masih nomor 1. Betul, RRQ masih nomor 1. Sebenarnya masih nomor 1. Betul, dan masih agak jauh sih Mas. Masih jauh. Mungkin kita bisa pindah ke peringkat. Nah, Ricky Rossi masih di peringkat 1 dengan 8 poin. Dan net game-nya ada 9 betul. gitu. Wah, dan jauh banget. Dan yang menarik adalah peringkat 2-nya sekarang Geekfam, ya. Setelah sebelumnya dikuasai sama Alter Ego EVOS gitu kan. Sekarang dipegang oleh Geekfam, ya. Ini juga menarik dibahas sebenarnya. Tiba-tiba Geekfam diam-diam. Kamu bisa bilang diam-diam ya sebenarnya. Di Leicester City ya. Iya, tiba-tiba dia ada peringkat 2. Kenapa? Apakah karena tim-tim atasnya lagi bapuk? Kalau misalnya bapuk, siapa yang bapuk? Balik lagi ke konsistensi sih, konsistensi. Mas. Aku nggak pernah ngelihat Alter Ego, EVOS dan juga tim-tim lain tuh se-inkonsisten ini. Maksudnya gini ya, ketika lu udah berhasil menang 1, 2, 3 kali, pasti minggu depannya kalah. Gak tau kenapa selalu begitu. Jadi oke deh, kalaupun kalah pun bisa dibilang ya tipis-tipis, cuman tetap kalah gitu. Kalau tim bola kayak siapa ya? Ada menang kalah gitu. Newcastle bisa. Arsenal juga bisa gitu. Nah, Geekfam ada di peringkat 2, menurutmu mengejutkan enggak? Sebenarnya bisa ditebak, sebenarnya tuh predictable. Karena kenapa? Ya tim-tim kayak EVOS, tim Liquid dan Onyx ini masih bisa dibilang jauh dari kata konsisten. Cuman ketika nama Geekfam yang naik, itu agak unik sih. Dengan komposisi player yang bisa dibilang, nih gue jujur-jujuran aja ya, biasa aja. Bahkan kita waktu hari pertama kali kita bahas gaming e-sport ini, kita naruh Geekfam di zona merah. Zona merah. Zona tidak lolos playoff. Cuman ternyata Geekfam kembali memberikan kejutan. Sama kayak di season kemarin. Season kemarin kan mereka hampir gagal tuh ke playoff. Tiba-tiba naik dan bisa ngalahin Onyx di playoff. Itu keren banget sih. Akankah Geekfam kembali dengan mode ngalahin Onyx kemarin? Atau lebih? Atau mungkin bisa menang lawan RRQ nanti? Bisa, ini menarik sih. Kira-kira Week 7 main lawan RRQ nggak? Nggak ya kayaknya. Kayaknya main deh. Ya udah nanti aja lah, gampang. Ini dia. Week 7 coba. Main nggak lawan RRQ?
Iya bener, hari Iya Minggu. kan? Mana-mana. Udah sold out coy. Oh ya udah sold out. Nah ini kalau bisa Oke. ngalahin ya udah Gik aja yang ke MSC kali ya. Enggak terlalu cepat. Oke. Kita balik ke Balik klasemen. lagi ke klasemen. Karena di bawahnya Gik ada nama-nama besar seperti Bigetron Bigetron Esport, Esports. Alter Ego Esport dan Onyx yang akhirnya keluar dari zona merah. Dari Setelah dua zona- kemenangan. Zona greg. Iya, dua kemenangan penting. Betul. Bigetron Esport ya dia ada di posisi Kalau 3 Bigetron kita Esport gagal. udah normal sih, maksud gua. Ya emang wayahnya dia di tiga Wayahnya besar betul gitu. wayahnya. Wayahnya. Wayahnya di tiga besar. Jawa. Jawa. Saya bukan Jawa ya. Nah, oke. Lanjut Hidup Jokowi. lanjut soal itu, kita langsung lanjut ke ini kan udah tadi kita Onyx tadi ngebahas kita udah DPR, bahas. Onyx udah bahas. Ya, terus tim ada Liquid dulu nggak sih? Iya, tim Liquid. Tim Liquid. Ada di nomor 6. Tim Liquid sebenarnya kita udah nebak juga ya Mas. Mas Heral sudah menebak Saya itu. sudah menebak kalau tim Liquid Tidak akan bakal- struggle di sini. Yes, Tapi cuman- saya tidak menyangka bakal se-struggle ini. Karena minggu kemarin kan yang main Aaron Siki. Betul, dua Aaron kali. Siki, dua kali. Rekornya 1 kali menang, 1 kali kalah gitu. Betul. Dan kayaknya memang apakah Aaron Siki ini memang sedang underperform? Kita bukan bilang performanya lagi menurun ya, tapi underperform, sedang tidak Lagi dalam bau, kondisi ya selagi bau. Kalau lagi main itu biasanya KDA-nya paling jelek tapi menang terus. Betul. Ya kayak gitu. Kayaknya Aaron Siki memang sedang dalam kondisi underperform. Underperform Nah, ya. menurutku ini agak bahaya buat tim Liquid karena posisinya mereka penggantinya adalah Q yang notabene dia masih pemain baru. Nah, kalau misalnya misinya adalah mempertahankan gelar juara, ini bakal sulit buat tim Liquid ID sih menurutku. Dengan sisa waktu yang cuma 3 minggu lagi. Dengan sisa waktu yang 3 minggu lagi chance-nya sudah dan sangat kecil ya. chance-nya Kecuali sudah RRQ kecil. lost streak. Kecuali RRQ Lustrik. Ya mungkin bisa. Mungkin tapi enggak, tim Liquid ID masalahnya kalahnya juga sama tim-tim selain RRQ gitu. Iya sih. Jadi dia masih posisinya dia bisa kalah dengan siapapun kecuali Navi. Betul. Iya sih. Oke. Ini tiba-tiba muncul Navi di sini bisa ting Navi gitu. Gua udah nggak mau lagi berdoa untuk Navi. Ya Navi kita bahas nanti. Sorry ya Navi ya. Selain tim Mungkin Liquid ID next season. yang mengejutkan adalah ada EVOS di nomor 7. EVOS nomor 7. EVOS mode season genap kemana men? Iya, katanya EVOS lagi mode season genap, EVOS lagi mode peak perform, EVOS lagi bawa 2 prot. Dia ada di peringkat 7. Ada apa? Apakah mereka butuh Regi? Sepertinya iya. Apakah magis dari King Nakko sudah habis? Tapi sebenarnya permainan EVOS itu nggak terlalu buruk tau Mas. Cuman kalahnya itu di Kemarin waktu Iya. lawan Onyx ya kalau nggak salah ya. pas lawan Onyx itu kalahnya lucu. Kalahnya sih. blunder kan. Kalahnya lucu Blunder sih. nggak jelas kan. Iya. Nah, itu mungkin nggak tahu ya EVOS apakah mereka tidak punya shot caller yang bagus atau gimana. Sebenarnya posisi mereka juga masih bisa naik aja sih 5-6 kan sekarang. Mereka menang sekali juga bisa naik-naik juga gitu. Tapi ya tetap aja seorang EVOS, seekor EVOS, sebuah tim EVOS, seekor kan hewan. Oh iya. Dia harimau putih kan. Harimau putih. AI mau tim eVos yang dulunya kemarin kita kadang-kadang dia ada di top Dekat 2 atas. terus di ini ternyata dia sekarang ada di zona merah. Tapi ini juga menunjukkan bahwa MPL season 15 ini papan tengahnya sangat-sangat ketat ya. Betul. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat RRQ juga masih bisa kesalip loh. Jelas. Nah makanya tuh yang jadi pertanyaan adalah apakah RRQ bisa konsisten dan tim lain juga bisa konsisten untuk menjadi apa ya? Ngasih gebrakan lagi tuh, jangan- batu sandungan. Gini loh guys, maksud gue tuh gini, ketika draftnya itu, ya gue tahu meta ya, cuman ketika draft itu tidak works, try another things gak sih mas? Contoh Onyx gitu loh guys, jangan Iya. stagnan sama meta gitu. Jangan, lu bisa, jangan suka tiru-tiru MPLPH. iya udahlah lakuin aja diri sendiri, percaya sama diri sendiri gitu. Walaupun di MPLPH juga statis ya, maksudnya draftnya gitu doang. Cuman ya lu harus mikir out of the box lah untuk menang gitu, karena berpikir normal dan berpikir meta tuh ternyata tidak works dan tidak konsisten ya sih. Betul, Gitu. itu dia. Oke, EVOS, kita lanjut lagi. Kemudian bawahnya ada 2 tim Dewa- yang sudah kita Ya prediksi sudah ada di kita bawah. prediksi. Dewa Oke. United Esport dan Navi. Navi. Kalau Dewa United Esport kayaknya dia masih punya peluang, tapi kalau Navi sudah resmi ya. Sudah resmi Dia tidak sudah akan resmi ke tidak akan playoff. lolos playoff Kecuali di MPL semua season timnya 15. mogok main dan Navi Iya. yang mau main sendiri ya. Tiba-tiba 8 tim di atasnya Iya, mogok main. merasa Liga Indonesia sepak bola kayaknya lebih menarik, Lebih akhirnya menarik, mereka pindah ya. ke sana, terus Navi tinggal sendiri, akhirnya dia Betul. berangkat ke EWC. Betul. Sendirian. Dan di Tapi- EWC juga nggak dapet tim juga, males lawan Navi. Oke, kita lanjut. Aduh. Ini semua tim sudah kita bahas.
Nafi nggak mau dibahas lebih lanjut. Sudah tidak perlu. Karena kita sudah mendoakannya terus menerus, cuman iya, sepertinya tidak ada usaha tidak ada yang usaha lebih ini. kayaknya. Malah sebenarnya. turun ya. Malah turun. Yang kita biasa prediksi 21 kemarin 2-0 mulu, 0-2 mulu, 0-2 mulu. Tolonglah Nafi. Ya, aku sih harapannya pribadi walaupun Nafi sudah tidak lolos, dia tetap mengincar kemenangan, tetap memberikan keseruan betul. Regular season. Jadi peringkatnya masih belum bisa kita tebak nih siapa yang bakal lolos ke playoff, siapa yang bakal gugur dan segala macam. Jadi itu ya Nafi ya. Harapan terakhir kita kalau misalnya masih kayak gitu ya udahlah. Kalian terserah mau ngapain. Oke, kalau gitu semua tim sudah kita bahas, semua drama sudah kita bahas. Kita lanjut ke tebak skor week ke-7. Mari kita tebak skor. Aku mau langsung ke Nafi. Nafi hari pertama nggak main kayaknya. Oh iya. Main ya? Coba scroll ke atas. Nafi gak tidak main, ada. coy. Oh, Nafi ada di Sabtu. Aku langsung Nafi kalah 2-0. Sabar. Oke, kita mulai dari hari Jumat, Geek Fam versus Dewa. Geek Fam. Aku Geek Fam 2-0. Sama sih. Geek Fam lagi on fire, bro. Geek Fam lagi on fire. Tapi biasanya kalau kita giniin besoknya kalah. Oke. Aneh banget emang. BTR Team Liquid. Aku dukung BTR dong. Sama, tapi 2-1. 2-1. Ya, kalau yang main Q. Oke. Apa tuh? 2-1 untuk BTR. Kalau Kyo yang main, kalau Iron Chick yang main 2-0. Oke. Pedes banget ya, pedes. Spicy. Enggak 2-1 ya, 2-1. Kita berdua 2-1. Dewa AE. Aku AE lagi. AE 2-0. Kok aku feeling Dewa ya, enggak tahu AE ini Aku kayak AE. kayaknya butuh enggak tahu gak sih kayak Cole Delvin langsung turun ke lapangan dia yang ngedraft gitu kan. Ben Hanso goblok. Gue nonton lagi tuh lucu banget ya. Ngapain Nova mulu. Kata gini, ada sesuatu lucu. Apa? Gak bakal kemana-mana kalau coachnya tetap Navari. Lah ya, kan dia yang sendiri. Kan dia yang rekrut. Apaan sih kok? Apaan sih kok Delvin ya? Coba. Menurut lu aja lah yang udah jadi coachnya. Oke. Wah, aku Dewa, pegang Dewa 2-1. AE berapa? Aku AE 2-1. 2-1. Nah, ini seru banget ada jadi nggak seru. Klasiko. Kenapa? Kalau yang pertama kan RQ 1 EVOS 2. Iya sih. Sekarang RQ 1 EVOS 7 lagi. Ya Allah. Mas Ade, tolongin Mas. Gua udah capek. Gua stres banget. Gua stres banget. Di sini gua ngedukung RRQ 2-0. Aku RQ 2-0. Sorry ya EVOS. Tapi kalau EVOS bisa menang bagus. Tapi aku kayaknya feeling RQ 2-0. Oke, Onyx Nafi 2-0 kita lanjut. Udahlah, enggak usah. Langsung ke 2-0. Kalau bisa nanti editor tolong dieditin 2-nya gede, 0-nya gede ngelingkerin Nafi tuh. Oh enggak, jangan. Apa tuh? 12-0 aja. Jangan. Berlebihan. Biar kayak Mirko. 11 kalau Mirko. 11 ya? Kita 13. Kita banyakin. RRQ versus Geek. Aduh. Aku dukung. Ini seru banget ini. Ini seru nih. Ini baru 1-2 nih. Ini baru 1-2 nih. Ini bisa dibilang penentuan loh ini. Bisa jadi. Geek kalau misalnya menang lawan Dewa terus dia menang RRQ, disalib tuh. Iya enggak? Apalagi kalau RRQ kalah sama EVOS. Kayaknya Geek bisa sih Mas 2-1. Geek 2-1. Aku pegang RRQ kalau gitu. Oke. RRQ 2-1. Geek bakal kasih perlawanan. Apalagi ada Kenzinski. Tolong Kenzinski musim depan kalau masih main di MPL ganti nama. Susah. Namamu susah. Bahkan ditulis di artikel pun susah. Capek. Jadi jangan dong jadi hotel dong nanti. Kempinski kata produser, dasar bapak produser. Oke, Nafi BTR 2-0 kita tidak perlu. Udah enggak usah bahas. 2-0. Langsung. PLID versus EVOS. Aku bakal dukung EVOS di sini karena aku percaya Affile itu bisa memberikan sesuatu di sini. Yang berbeda. Oke, aku dia belajar. Jadi gini Mas. Ada di Dota di Doti 2. Wah. Gak apa-apa sebenarnya. Ketika suatu tim itu kalah terus, dia bakal ngelakuin cheese pick. Bentar, Dota. Ya, cheese pick. Nah, jadi mereka tuh bakal ngelakuin hal-hal gila. Entah export-nya mid atau bisa Swallow gitu. Iya, sejujurnya kalau misalnya ngelihat komposisinya EVOS itu punya Swallow, punya Albert yang hero poolnya luas. Kita contoh lah Swallow itu dulu musim lalu waktu masih di RBL, yang udah nggak ada sekarang. Rebellion. Yang waktu masih di Rebellion dia pernah ngambil Benedetta mid. Benedetta mid bagian nge-clear doang kalau nggak salah dulu itu. Nah itu kan sebenarnya bisa dimanfaatkan sama Affile yang memang Affile ini lagi disorot soalnya dia kurang memanfaatkan potensinya Albert. Albert sejauh ini masih menggunakan 5 hero.
Oke. Yang Link padahal Link gimana? Link, Fanny, Lukas, Suyo, Joe. Joy. Berarti yang Joy. meta-meta aja. Yang meta-meta aja. Kayak belum berani buat cheese pick. Nah, Avile kan sebenarnya dia dari Hoa. Dota. Jadi harusnya dia juga berani sih. Udah mulai harus berani untuk mengambil keputusan yang besar sih. Betul. Dan contohnya pun udah ada di Onyx, harusnya sih. Mereka udah bisa nonton video itu kan, nonton videonya Onyx. Xbox Jungler bisa, ambillah Xbox Jungler. Jadi aku juga dukung Tel ID. Enggak, aku Tel ID 21. Lama-lama ngejelasin. Aku Tel ID. Tel ID 21. Kalau misalnya Avile masih penakut, bukan licik, penakut. Penakut aja, takut. Takut untuk melakukan hal yang berbeda. Oke. Berarti kalau gitu Mas Heral Tel ID 21. Aku EVOS 21. Oke, kalau gitu sudah selesai. Tapi ngomongin soal klasemen lagi ya, kita lihat lagi klasemen. Turunin Pak, turunin. Nah, ini masih apa ya? Masih belum bisa ditebak. Ini kan sisa 3 minggu. Betul. Kita tahu MPL PH kan udah selesai nih regular season. Baru selesai minggu kemarin. Nah, betul. Kalau dari MPL PH kemarin sebenarnya udah bisa ketebak dari awal kalau 6 tim yang lolos gitu. Kalau ini sebenarnya masih belum bisa ditebak nggak sih? 6 tim yang bisa lolos. Bisa dibilang ya. Setidaknya 1 sampai 7 itu masih bisa berubah banget. Betul. Dan 8 9 ya udahlah. Tapi ngomongin soal kalau kita lihat persaingan ketat seperti ini dan weeknya masih panjang, kira-kira di MSC nanti Filipina masih ini enggak ya? Aduh, malas lah MPLP sudah selesai nih. Mereka playoff itu mulai tanggal 28 Mei sampai 1 Juni nanti. 28, 29, 30, 31, 5 hari sama kayak ini. Habis itu mereka bakal punya persiapan lebih panjang buat ke MSC. Mid season Cup. Bukan. Challenge. Cup. Aku lupa. Jadi ya harapannya sih sepertinya ini mungkin saran aja ya dari kita Upstation buat penyelenggara MPL. Kalau misalnya mau MPL Indonesia bisa lebih berprestasi, kayaknya harus mencontoh jadwalnya MPL PH. Walaupun di season ini memang kita kepotong sama puasa ya. Lebaran. PH nggak puasa kan, jadi wajar lah kalau misalnya kayak gitu. Oh iya juga. Bertatu bro. Tapi mungkin di season 16 bisa lebih disesuaikan lagi sih, terutama soal schedule karena ya kita mau tim Indonesia berprestasi lah di Indonesia biar Raja Lelo Lokalolo tidak muncul lagi gitu di anomali itu selalu muncul tiap 6 bulan sekali. Yang jadi masalah Raja Lelo Lokalolo ini bukan cuma di satu tim aja sekarang. Semua tim Indonesia adalah Raja Lelo Lokalolo. Jadi Lokalolo. Ya, buat penyelenggara MPL Indonesia, semoga schedule di MPL season 16 bisa disesuaikan. Jadi kita bisa lebih berprestasi di M7. Apalagi M7 finalnya di Indonesia gitu. Bro. Jadi ini bisa jadi kesempatan buat kita. #saatnya Indonesia. Masuk CTA-nya masuk. Indonesia. Oke, aku belum potong kuku teman-teman. Ya, oke. Oke, lanjut. Sorry. Oke, itu dia pembahasan kita soal week 6 yang penuh dengan drama banget. Yang sorotannya semua ke Onyx, mulai dari dia menang terus sampai tauntingnya pun disorot gitu. Ya kita harapan kita Onyx yang kita prediksi peringkat 1 mungkin bisa peringkat 1 beneran. Amin. Masih bisa nggak sih? Masih bisa kalau tim RRQ ketika main nanti kebelet akhirnya main cuma 3 terus didiskualifikasi. Gak ada yang tahu. Jadi itu dia semua pembahasan kita. Kalau misalnya kalian ada yang nggak setuju atau misalnya kurang serg atau misalnya mau membenarkan kita, langsung aja tulis di kolom komentar. Kita diskusi bareng di sana dan jangan lupa juga kalau tulis di kolom komentar kalian mau kita bahas apa. Karena kita nggak cuma bahas e-sport, kita juga bahas anime, kita juga bahas movies, kita juga bahas sesuatu yang ramai di Indonesia maupun di mancanegara, termasuk politik. Oke, lanjut. Jangan lupa juga untuk terus ikuti Upstation Media mulai di YouTube. Jangan lupa di subscribe dan juga follow di sosial media kita, ada Instagram, TikTok, Twitter ada di Upstation.media, ada juga di link Discord kita yang link selalu kita juga ada, tapi jangan di komen aneh-aneh. Betul, jangan di komen aneh-aneh, jangan sampai ini min ada lowongan pekerjaan itu, kalau itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau min EVOS Onyx berapa itu kita nggak akan jawab di situ guys. Takutnya kita disemprot sama atasan kita nanti.
Ada. Oke. Oke. Ya, itu dia semua pembahasan kita. Sampai jumpa di konten berikutnya dan stay healthy, Kok kata healthy konsep conversation. Ya apa tadi? Apa tadi? Kata konsep gini. Stay Healthy. Bukan dong itu. Competition. Oh, gitu. Ayo di sini. kita bareng-bareng, kita bareng. Di mana sini 1 ya? 2 3. Stay healthy, competition. competition.